Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita sering menghadapi beban keuangan yang berat. Akan tetapi, sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Allah yang Maha Pengasih akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Dalam tradisi dan spiritualitas Islam, ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah akan melunasi hutang hambanya dengan rahmatnya yang tiada taraf. Mari kita simak bersama 10 tanda Allah akan melunasi hutang hambanya sesuai dengan ajaran agama Islam. 1. Punya tekad melunasi hutang. Ibnu Majah dalam sunannya membawakan kisah Ummul Mukminin Maimunah. Dulu, Maimunah ingin berhutang, tetapi ada kerabatnya yang menasihati untuk tidak melakukannya. Maimunah menjawab bahwa ia mendengar Nabi bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah tahu bahwa dia berniat melunasinya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membantu hambanya yang bertekad melunasi hutang dengan kesabaran dan doa. Hadis riwayat Ahmad juga menyatakan, barang siapa yang ingin dipermudah urusannya dan dilapangkan rezekinya, hendaklah ia banyak memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dengan membantu orang lain, Allah akan membantu hambanya dalam melunasi hutangnya. 2. Tawakal kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3, Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini menegaskan bahwa orang yang bertakwa dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan, termasuk masalah hutang. Pengalaman spiritual dari para ulama sufi juga mengajarkan pentingnya tawakal kepada Allah dalam menghadapi masalah hutang. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah, termasuk urusan keuangan dan pembayaran hutang. Dengan tawakal yang kuat, hamba-hamba Allah percaya bahwa Allah akan memberikan solusi terbaik dan melunasi hutang-hutang mereka pada waktu yang tepat. 3. Berbuat baik kepada sesama. Allah mengajarkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 tentang keutamaan bersedekah di jalannya. Firman-Nya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dari ayat ini, kita memahami bahwa Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi mereka yang bersedekah, termasuk dalam membantu sesama yang memiliki hutang. Hadis riwayat Muslim menyatakan, sesungguhnya Allah membantu hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan rahmat kepada hambanya yang senantiasa berbuat baik kepada sesama, termasuk membantu mereka yang memiliki hutang. Dengan berbuat baik dan menolong orang lain, Allah akan memudahkan jalan bagi hambanya untuk melunasi hutang-hutangnya dan memperoleh rahmatnya. 4. Suka bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Saba ayat 39, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan Dia menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menegaskan bahwa Allah lah yang mengatur rezeki hambanya dan Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Salah satu cara untuk mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah adalah dengan bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi menyatakan, sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dari hadis ini, kita memahami bahwa sedekah memiliki kekuatan yang besar untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Dengan bersedekah secara ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosa dan memberikan pertolongan dalam melunasi hutang-hutang serta menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. 5. Istighfar dan taubat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10-11, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat. Dari ayat ini, kita memahami bahwa istighfar,
memohon ampunan, dan taubat kepada Allah adalah tindakan penting untuk mendapatkan rahmat-Nya, termasuk dalam menyelesaikan masalah hutang. Pengalaman para ahli sufi juga menekankan pentingnya istighfar sebagai kunci pembuka pintu rezeki dan penyelesaian masalah, termasuk hutang. Dalam praktik spiritual mereka, istighfar dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang dapat menghalangi datangnya rahmat Allah. Dengan taubat yang ikhlas dan istighfar yang tulus, hamba-hamba Allah percaya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan bantuan dalam melunasi hutang-hutang mereka. 6. Menjauhi perbuatan yang dilarang. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 5, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan dan dosanya dan akan memperbesar pahalanya. Ayat ini menunjukkan bahwa menjauhi perbuatan yang dilarang dan bertakwa kepada Allah akan membawa pengampunan serta peningkatan pahala bagi hambanya. Pendapat ulama juga menguatkan konsep ini, bahwa menjauhkan diri dari dosa dan maksiat akan membawa berkah dalam hidup, termasuk dalam urusan finansial. Dengan menjaga diri dari perbuatan yang melanggar aturan Allah, hambanya akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan, termasuk dalam masalah keuangan seperti melunasi hutang. Oleh karena itu, menjauhi perbuatan yang dilarang adalah langkah penting dalam meraih keberkahan dan kemudahan dalam urusan keuangan. 7. Sabar dan tidak putus asa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupi pahala mereka tanpa batas. Ayat ini menekankan bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah. Dalam konteks keuangan, kesabaran sangat penting dalam menghadapi kesulitan, termasuk urusan hutang. Para ulama juga menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi masalah keuangan dan terus berdoa kepada Allah. Dengan terus berusaha dan tetap sabar, hamba-hamba Allah percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat, termasuk dalam masalah hutang. Oleh karena itu, sabar dan tidak putus asa adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah dalam urusan keuangan. 8. Kekuatan dalam keikhlasan. Allah menyatakan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 17, mereka yang bersabar, yang benar, yang tunduk patuh, yang menafkahkan hartanya, yang meminta ampun di waktu sahur. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bersabar, benar, tunduk patuh, bersedekah, dan memohon ampun di waktu sahur adalah mereka yang diberi keutamaan oleh Allah. Pengalaman para ahli spiritual menunjukkan bahwa keikhlasan dalam beribadah dan bersedekah tanpa mengharap balasan duniawi seringkali mendatangkan keajaiban dalam kehidupan. Ketika seseorang bertindak dengan tulus ikhlas tanpa memikirkan imbalan atau keuntungan materi, Allah akan melipat gandakan berkah dan pertolongannya. Dalam konteks keuangan, keikhlasan dalam melunasi hutang dan beramal secara ikhlas akan membawa keberkahan yang melimpah dalam hidup. Dengan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, hamba-hamba Allah percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan melunasi hutang-hutang mereka dengan cara yang paling baik dan adil. 9. Mengaktifkan potensi diri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah bersabda, Allah akan memberi pertolongan pada orang yang berhutang yang ingin melunasi utangnya sampai dia melunasi utang tersebut, selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis ini menerangkan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang berusaha keras untuk melunasi hutangnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naba ayat 15, dan Allah telah menjadikan bumi ini bagi kamu sebagai hamparan agar kamu menjelajahi segala penjuru padanya dan menikmati rezeki yang diberikannya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah telah memberikan potensi dan kesempatan kepada manusia untuk mengaktifkan diri, menjelajahi potensi yang ada, dan menghasilkan rezeki yang halal. Nabi Muhammad juga mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan berusaha seolah-olah semua tergantung pada usaha sendiri, sambil bertawakal bahwa semua tergantung kepada Allah. Dengan mengaktifkan potensi diri, berusaha keras, dan bertawakal kepada Allah, hamba-hambanya dapat memperoleh pertolongan dalam melunasi hutang serta mendapatkan keberkahan dalam rezeki mereka. 10. Berdoa pada waktu yang mustajab. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajak hambanya untuk berdoa kepadanya, dan Dia akan mengabulkan doa tersebut.
Pengalaman para ahli sufi menunjukkan bahwa terdapat waktu-waktu tertentu yang dianggap mustajab untuk berdoa, seperti saat sepertiga malam terakhir, saat hujan turun, dan antara azan dan iqamah. Saat-saat ini dianggap sebagai momen-momen istimewa di mana doa-doa lebih mungkin dikabulkan oleh Allah. Dengan memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab ini untuk berdoa, hamba-hamba Allah dapat memohon pertolongannya dalam melunasi hutang dan mengatasi kesulitan finansial lainnya. Dengan keyakinan yang kuat dan doa yang tulus, Allah akan memberikan pertolongan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, berdoa pada waktu-waktu yang mustajab merupakan salah satu langkah penting dalam usaha melunasi hutang dan mencari keberkahan dalam urusan keuangan. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.